Oke, yang pertama sebelum masuk ke materi, izinkan kita untuk memperkenalkan diri dulu ya. Yang pertama dari kamu dulu. Perkenalkan, nama saya Komeng Putri, biasa dipanggil Putri. Perkenalkan, nama saya Alicia Febraulia. Perkenalkan, nama saya Stenisa. Perkenalkan, nama saya Lina Beta. Nama saya Alicia Febraulia. Perkenalkan, nama saya Matoveda Kemanila. Perkenalkan, nama saya Sebelum ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu Museum Geologi itu atau apa sih itu ya. Oke, untuk Museum Geologi itu ada di Kota Bogor ya. Tepatnya ada di dalam Kebun Raya Bogor. Tepatnya di dalam Kebun Raya Bogor ya. Oke, dilanjut lagi ya. Di dalam koleksi yang ada di Kebun Raya Bogor itu ada apa aja sih itu kan ya? Di dalam Museum Geologi itu ada koleksi yang berkaitan dengan apa? Dengan dunia satwa seperti spesimen yang diawetkan maupun fosil hewan. Oke, kita lanjut. Yang pertama bakal dibahas sama Adini dulu ya tentang rutenya itu kalau misalkan ke Museum Geologi itu gimana gitu. Rute perjalanan dari asrama ke Museum Geologi, kita berjalan kaki dari asrama menuju Jalan Raya Ternada. Selanjutnya kita naik angkot jurusan Ciampea untuk menuju ke Terminal Ladon. Setelah dari Terminal Ladon, kita naik angkot perkotaan 02 yang menuju Kebun Raya Bogor. Kita terus di Surya Kencana karena Kebun Raya Bogor berada di seberang Surya Kencana. Kita menyeberang untuk masuk ke Kebun Raya Bogor. Museum Geologi terletak di dalam Kebun Raya Bogor. Untuk tiket masuk ke Kebun Raya Bogor dipungut biaya sebesar 15.000, sedangkan untuk masuk ke Museum Geologi dikenakan biaya sebesar 15.000. Jadi total tiket masuk ke seluruhannya berkisar itu yang tentang dari rutenya itu kalau misalkan ke Museum Geologi itu gimana. Oke, kita lanjut ke yang kedua, itu kita bakal membahas tentang fosilnya, ada apa aja gitu hewan-hewan yang ada di dalam Museum Geologi. Itu bakal dibahas sama Ayu ya. Oke, untuk Ayu dipersilakan. Iya, jadi saya akan mempresentasikan tentang fosil. Koleksi rangka harimau Sumatera, tapir, dan anoa ini berada di ruang antara koleksi ular dan ruangan memanjang, di mana terdapat koleksi binatang berukuran besar. Yang pertama di sini ada fosil anoa, ditemukan pada tahun 1827. Anoa hidup di Sulawesi, namun sejak tahun 1960-an anoa diburu untuk diambil tanduk dan dagingnya. Anoa terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada anoa pegunungan dengan nama Latin Bubalus marlesi, dan yang kedua ada anoa dataran rendah dengan nama Latin Bubalus depressivonis. Yang kedua ada tapir. Nama Latin dari tapir adalah Tapirus indicus, yang bentuk badannya menyerupai babi, telinganya mirip badak, dan moncong mirip terenggiling. Namun omongannya lebih mirip dengan burung. Makanan utamanya adalah daun semak atau pohon kecil, juga buah-buahan yang jatuh seperti nangka, semangka, dan durian. Dan yang ketiga ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan subspesies harimau terkecil dengan warna paling gelap di antara semua subspesies harimau lainnya. Panjangnya sekitar 250 cm, tingginya 60 cm, juga beratnya mencapai 140 kg. Harimau Sumatera memiliki nama Latin Panthera tigris sumatrae, dengan habitat asli di Sumatera dan merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup. Mangsa utamanya adalah babi hutan, rusa, dan binatang lainnya. Dan yang terakhir ada
paus biru. Paus biru ditemukan terdapat mati di Pantai Pamengpeuk, Garut pada tahun 1916. Panjangnya mencapai 27,25 meter. Kerangka saja beratnya sudah mencapai 60.000 kg. Berat dari keseluruhannya itu 190 ton. Jika dikonversi ke orang, jumlahnya mencapai 2.524. Makanan utamanya ialah krill atau udang kecil yang mencapai ukuran 1-2 cm. Dia bisa memakan 40 juta per hari dengan cara membuka mulut. Populasi ikan paus biru mencapai 5.000 sampai 15.000. Suhu udara yang dikeluarkan dari lubang sembur lebih besar dari suhu permukaan laut. Oke, jadi yang tadi itu tentang fosilnya. Yang anoa itu dia tuh letaknya ada di paling pintu depan, pintu pertama kali masuk itu kita bakal ketemu sama fosilnya anoa. Untuk yang tadi yang terakhir itu fosil ikan paus biru itu dia tuh ada letaknya di belakang, paling belakang pintu keluar ya. Jadi kita lanjutin. Gak apa-apa. Jadi setelah yang tadi kita pertama kali yang ngelihat fosil-fosil itu, kita kan bakal berlanjut nih. Kalau nggak salah itu dia belok kanan ya, di belok kanan jalan itu kita bakal ketemu nih fosil-fosil ikan. Ikan itu ada banyak beraneka ragam ikan. Terus kita tahu ya macamnya sangat banyak ya, pastinya ikannya dari laut. Terus ada ikan yang besar tuh. Terus dia tuh bagusnya itu fosil-fosil itu tuh dikasih apa ya? Dikasih gambaran latar belakang. Dia tuh kayak apa sih namanya, gambaran di laut itu kayak apa gitu, dikasih gambarannya. Oke. Oke, selanjutnya kita bakal beralih ke mamalia ya. Untuk mamalia kita bakal dibahas sama Kun. Baik, terima kasih Kak. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hewan mamalia yang ada di Zulus. Pertama ada ajak. Nama lain dari ajak yaitu Chuan Alpinus japanicus. Biasa hidup bergerombol di hutan-hutan dan padang savana di Sumatera dan Jawa. Dari dataran rendah hingga pegunungan tinggi. Mereka bersama-sama mengurung mangsanya berupa kelinci, kancil, kijang, rusa, babi hutan, dan binatang lainnya. Musuhnya adalah macan tutul. Selanjutnya ada badak. Badak atau nama lainnya adalah Rhinoceros sundaicus. Biasa hidup bergerombol di hutan-hutan dan pada badak atau nama lainnya adalah Rhinoceros sundaicus. Ini merupakan badak terakhir di Priangan. Pada 1914 di daerah Karangunggal, Tasikmalaya masih terdapat seekor badak jantan tua, namun yang betina telah dibunuh oleh pemburu gelap. Kasihan gak sih? Kasihan banget. Karena tak bisa dipindahkan ke jagar alam ujung kulon, maka pada tahun 1934 badak ini dibunuh oleh petugas dengan sebutir peluru Mauser kaliber 9,3 untuk koleksi Museum Zoologi. Dan agar tak jatuh ke pemburu liar, beratnya mencapai 2.280 kg. Makanan badak adalah ranting, daun, serta rumput. Next, ada bekantan. Bekantan atau nama lainnya adalah Nasalis larvatus. Hanya hidup secara bergerombol di daerah dataran rendah, di hutan berawa dan hutan bakau di Kalimantan. Mereka pintar berenang dan senang makan buah lunak, serta kuncup daun dan tunas pohon bakau. Hewan ini dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya ada macan dahan. Macan dahan atau nama lainnya adalah Neophelis nebulosa di Museum Zoologi Bogor. Panjang tubuhnya bisa mencapai 95 cm, berkaki pendek dengan telapak kaki besar, serta ekor panjang dengan garis dan bintik hitam. Macan dahan sangat jarang dijumpai karena tinggal di atas pohon dan biasa berburu di malam hari. Makanannya monyet, binatang menyusui, dan unggas.
kan? Kembali lagi. Hewan mamalia juga ya, hewan menyusui. Jadi sapi itu berasal dari Asia Tenggara. Makanan sapi itu pakan kasar dan rumput-rumputan nih. Di sini yang apa sih yang pasti bakal pernah tahu ya, pernah lihat juga sapi itu kayak gambarannya kayak gimana. Untuk di musim zoologi ini, sapi itu beneran sapi, cuman ya tuh dibedainnya udah mati gitu ya, udah mati karena dikasih obat pengeras ya, dikasih obat pengeras sama dikasih bahan pengawet. Jadi di museum geologi itu benar-benar sapi asli ya. Iya. Oke, next lanjut. Ada mamalia selanjutnya yang bakal dibahas sama Olive. Kepada Olive dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Yang pertama, di sini ada terenggiling. Terenggiling nama lainnya adalah pangolin atau gosip. Nama latin dari terenggiling adalah Anis japonica. Terenggiling di Museum Zoologi Bogor yang terkenal dengan kebiasaan menggulung dirinya. Sebuah cara mempertahankan diri yang sangat ampuh ketika terancam. Terenggiling ini tersebar luas di Asia. Terenggiling tidak memiliki gigi dan lidahnya sangat panjang. Terenggiling makanannya adalah semut dan layang. Yang kedua ada anoa. Anoa terbagi menjadi dua, yaitu anoa pegunungan dan anoa dataran rendah. Anoa pegunungan dan anoa dataran rendah hidup di Sulawesi. Namun sejak tahun 1960 telah masuk ke dalam hewan yang terancam punah. Dan diduga tinggal kurang dari 5.000 ekor yang masih bertahan hidup. Anoa berasal dari Sulawesi, makanannya buah-buahan, umbi-umbian, tunas pohon, rumput, dan pakis. Yang ketiga ada musang. Musang besar atau binturong ini panjangnya bisa mencapai hampir 1 meter. Rambut musang itu panjang dan kasar. Musang biasanya keluar pada malam hari. Musang berasal dari Asia tropis, makanannya ayam dan domba. Next. Terus yang keempat ada bajing. Bajing kerdil adalah bajing terkecil di dunia. Panjang seluruhnya 12,5 cm atau lebih. Di sini juga ada bajing terbang dan bajing terbang hybrid. Bajing terbang dapat meloncat dan melayang sampai sejauh 65 meter dari puncak pohon. Di Indonesia terdapat bajing ada sekitar 50 jenis. Bajing juga berasal dari Australia dan Papua Nugini. Makanannya getah akasia, getah kayu putih, maju, serbuk sari, kumbang, dan lain-lain. Yang keenam ada kuskus. Yang kelima ada kuskus. Kuskus merupakan anggota marga Paramour. Di Indonesia ditemukan ada 5 jenis kuskus. Kuskus hidupnya di pohon dan gerakannya lambat. Kuskus berasal dari Indonesia, Timur, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Timor. Makanan kuskus adalah serangga, daun, dan buah. Yang terakhir ada orangutan. Orangutan tinggal di atas pohon di hutan lebat. Orangutan dan semua jenis kera tak berekor dilindungi oleh undang-undang. Orangutan tinggal di hutan lebat Kalimantan dan Sumatera. Makanan dari orangutan adalah buah dan pohon. Tadi udah beres ya tentang mamalia, itu segitu aja yang ada di zoologi yang kita temui ya di mamalianya. Kita beralih ke burungnya ya. Untuk burung bakal dibahas sama Mutia dan Adini. Untuk Mutia dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koleksi burung yang ada di Museum Zoologi. Yang pertama ada burung maleo. Burung maleo berasal dari hutan tropis dari Pulau Sulawesi Gorontalo. Makanannya biji-bijian, buah-buahan, semut, dan kumbang. Maleo sengkawar atau maleo memiliki nama ilmiah Macropelana. Maleo adalah sejenis burung kosong yang berbadan sedikit gede dengan panjang sekitar
sekitar 55 cm dan merupakan satu-satunya burung di dalam genus tunggal Macrophyllaria yang unik. Yang unik dari burung ini adalah ketika burung maleo bertelur dan ketika telur itu menetas, maka anak yang baru menetas itu akan bisa terbang dengan sendirinya. Selanjutnya ada kalong. Kalong dengan nama Latin Pteropus vampirus adalah jenis kelelawar yang berasal dari Asia Tenggara dari famili Pteropodidae. Kalong berasal dari Eropa, Afrika, dan Australia. Saat matahari tenggelam, kalong akan berburu untuk keluar dari sarangnya untuk mencari makanan. Di antara jenis kelelawar lainnya, tubuh kalong memiliki ukuran yang lebih besar. Oleh sebab itu, kalong sering dijuluki sebagai kelelawar terbesar. Selanjutnya ada burung pipit. Burung pipit berasal dari Pulau Jawa. Di Asia Tenggara ada 17 burung pipit yang dikelompokkan dalam suku Phlochidae. Di antaranya adalah pipit benggala, pipit hijau ekor duri, pipit hijau dada merah, pipit hijau perut putih, pipit pokhing, bondol hitam, bondol haji, gelatik, dan burung gereja. Ada yang tahu gak sih di mana tempat burung pipit bertelur? Tidak tahu. Burung pipit bertelur di ranting yang dibuat dari burung pipit bertelur di sarang yang dibuat dari ranting. Terus burung pipit membuat sarangnya di atas pohon, di puncak pohon yang paling tinggi supaya tidak termakan oleh pemangsa. Setelah itu ada rangkong. Rangkong yang memiliki nama ilmiah Buceros rhinoceros merupakan jenis burung yang banyak dijumpai di hutan-hutan Malaysia dan Indonesia bagian timur. Paruhnya panjang dan kadang bertanduk. Makanannya adalah buah-buahan dan sejumlah serangga kecil seperti tikus kecil, mengkarung, burung kecil, dan kelelawar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Saya akan melanjutkan materi yang disebutkan burung hantu disebut burung hantu. Mungkin lantaran burung ini lebih suka keluyuran pada malam hari untuk mencari makan dan sering mengeluarkan suara khas yang bisa menandakan bulu roma jika berada di tempat sepi dan gelap. Burung hantu berasal dari Asia Tenggara. Makanannya daging, tikus, belarang, ikan, ayam, dan lain-lain. Burung kasuari. Terdapat 3 jenis burung kasuari. Burung kasuari, nama latin burung kasuari adalah Caselius exinte, yang ditemukan di Indonesia, yaitu Casuarius gententi, Casuarius cunapendicularis, dan Casuari pada foto. Kasuari tidak bisa terbang karena bulunya memendek dan menjadi kuat seperti kawat program. Kakinya kuat dengan kuku tajam. Makanannya biji-bijian, pisang, dan serangga. Burung kasuari berasal dari Papua. Oke, jadi segitu yang dari burungnya ya. Tapi belum sampai di sini nih, masih banyak lagi hewan-hewannya, macam-macam hewannya jenisnya itu ya. Ada 2 jenis hewan lagi nih, makanya disimak ya. Ada apa aja? Kita lanjut ke reptil nih. Untuk reptil kita bakal dibahas oleh Kamila nih. Kamila dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan reptil buaya. Buaya merupakan reptil semi akuatik yang hidup di seluruh daerah tropis di Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Buaya berasal dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan makanannya itu ikan, burung, mamalia, dan lain-lain. Buaya juga merupakan hewan yang paling setia karena buaya akan tetap gigih mempertahankan wilayahnya dari buaya lain
yang hendak mengambil alih sumber makanannya. Ular Sumatera. Ular Sumatera ini biasanya memangsa katak, tikus hutan, dan beberapa jenis burung lain. Ular Sumatera ini berasal dari Sumatera, Nias, Mentawai, Kalimantan, Malaysia, dan Thailand. Selanjutnya ada penyu. Penyu ini merupakan reptil laut. Mereka menghuni perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Tempurungnya itu terdiri atas, tempurung atas, dan tempurung bawah. Penyu ini sudah ada sejak akhir zaman kapur atau seusia dengan dinosaurus. Fosil penyu tertua ini umurnya sekitar 120 juta tahun. Penyu ini makanannya merupakan kepiting, moluska, udang, ubur-ubur, dan ikan. Nah, di sini ada ular tikus. Ular tikus ini bentuknya ramping dan panjangnya sekitar 2 meter. Ular ini sangat gesit dan sering memburu tikus yang ada di sawah dan pekarangan. Ular tikus ini berasal dari Amerika. Makanannya itu mamalia kecil seperti tikus dan lain-lain. Selanjutnya ada ular gadung atau yang biasa kita sebut dengan ular pucuk. Ular ini mempunyai bisa yang meracuni saraf dan membuat darah tak bisa membeku. Kebanyakan ular ini hidup di daerah kaki gunung dengan panjang 1,5 sampai 2 meter. Ular gadung berasal dari Asia Selatan sampai Nusantara. Makanannya cicak, pohon, kadal, dan pohon. Yang terakhir ada ular bandotan. Ular bandotan ini merupakan jenis ular beludak berbisa yang endemik di beberapa wilayah Asia Tenggara, Tiongkok Selatan, dan Taiwan. Ular ini aktif di malam hari, namun aktif juga di siang hari jika hawanya dingin. Gigitan ular ini sangat mematikan. Ular ini berasal dari Jawa, Sumatera, Kepulauan Natuna. Makanannya mamalia, ikan, dan anak. Ini kan udah reptil ya. Next, kita lanjut ke yang terakhir di serangga. Jadi teman-teman kalau misalkan punya punya pertanyaan-pertanyaan, bisa disimpan dulu nih, ini di slide terakhirnya. Bakal kita bahas serangganya. Abis serangga bisa nih kalau ada yang mau tanya-tanya boleh ya. Boleh langsung aja nanti di apa ya? Nanti bakal disampaikan setelah kita beres presentasinya ya. Oke, kita lanjut di bagian serangganya bakal dibahas sama Noi. Untuk Noi waktu datang ke Oke, jadi serangga-serangga yang ada di Museum Zoologi itu terdiri dari 7 jenis, yaitu kupu-kupuan, kupu-kupu dan teman-temannya, kumbang-kumbangan, belalang dan jangkrik, lebah, tawon dan semut, capung, dan lalat dan nyamuk, dan kutu-kutuan. Kupu-kupu dan ngengat, seperti yang kita tahu, kupu-kupu itu memiliki berbagai pola warna sayap yang menakjubkan. Kupu-kupu yang tersimpan di Museum Zoologi ini adalah kupu-kupu raja atau dikenal sebagai Danaus flaccipus. Kemudian ada ngengat atau Atavus atlas, salah satu ngengat terbesar di dunia yang tersimpan di Museum Zoologi ini, memiliki sayap yang menyerupai peta. Terus yang kedua ada kumbang-kumbangan. Kumbang-kumbangan yang disimpan di Museum Zoologi ini seperti kumbang tanduk panjang, kumbang badak, dan kumbang daun. Kemudian ada belalang dan jangkrik. Belalang yang tersimpan di Museum Zoologi ini ada belalang sembah atau mantis, dikenal dengan pose berdoanya dan kemampuan kamuflasenya yang bisa memangsa serangga-serangga lain. Kemudian ada belalang kayu dan jangkrik. Kemudian ada lebah, tawon, dan semut. Seperti yang kita tahu, hewan-hewan ini itu merupakan hewan-hewan yang memiliki ratu, pejantan, dan pekerja. Lebah yang ada di sini adalah lebah madu atau Apis mellifera, dikenal dengan produksi madu lilin dan penyerbukan tanaman. Kemudian ada semut, termasuk semut rangrang atau Oecophila smaragdina, yang terkenal dengan kemampuan membangun sarang dari daun yang direkatkan dengan sutra. Kemudian ada capung-capungan, ada capung besar,
ke bekas gigitan dental si nyamuk betina itu. Kalau kalian tahu gimana sih cara membedakan nyamuk jantan dan nyamuk betina? Tahu. Menurut penelitian, nyamuk itu dibedakan jenis kelamin itu berdasarkan kepakan sayap. Kepakan sayap jantan itu lebih cepat. Jadi ketika bagaimana penelitian ini diketahui karena sekumpulan nyamuk jantan dan nyamuk betina itu kita lihat kepakan sayapnya itu bersama-sama tuh ketika dikumpulkan. Terus kutu daun dan kutu batang. Kutu daun adalah serangga yang sangat kecil sehingga menjadi hama tanaman karena menghisap getah tumbuhan. Kemudian ada kutu air. Serangga ini sering terlihat berjalan di permukaan air karena kemampuan mereka memanfaatkan tegangan permukaan air. Mungkin udah sampai sini aja. Oke, dilanjutkan dari awal udah kita bahas ya tentang apa sih kayak gimana cara rutenya buat ke museum geologi. Terus ada apa aja sih di museum geologi? Pastinya di akhirnya pasti ada kesimpulan nih ya. Untuk kesimpulan bakal dibahas sama kakak bakal dibahas ya. Langsung aja yang ke waktu dan tempatnya. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi Museum Zoologi Bogor adalah museum yang terletak di Bogor, tepatnya di dalam kebun raya. Memiliki koleksi yang berkaitan dengan dunia satwa seperti berbagai spesimen yang diawetkan maupun fosil hewan. Museum ini terbagi menjadi dua, salah satunya dibuka setiap hari untuk umum yang berisi ruangan pameran terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 9 Bogor. Museum yang satu lagi berfungsi sebagai tempat koleksi dan hanya dibuka untuk umum setahun sekali pada bulan Oktober. Berada di pusat ilmu pengetahuan Cibinong, tepatnya di Jalan Raya Jakarta Bogor, Kampung 46 Cibinong Bogor. Kedua bagian museum ini dikelola oleh Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI. Koleksi ilmiah yang dimiliki museum ini meliputi kategori antara lain mamalia, ikan gunung, reptil, serangga, lainnya yang bukan moluska dan hewan lainnya. Jadi museum zoologi ini didirikan pada tanggal 23 Agustus tahun 1894 dengan nama Bou Zoologis Laboratorium oleh J.C. Koningsberger, ahli botani dari kebangsaan Belanda. Museum ini berganti nama sebanyak 11 kali hingga pada akhirnya ditetapkan sebagai bidang zoologi Museum Zoologicum Bogor hingga sekarang. Dalam museum ini terdapat berbagai kategori hingga seperti mamalia, burung, ikan, reptil, dan serangga. Oke, di sini di slide selanjutnya kita bakal ngeliatin dokumentasi kita di Bogor di Museum Geologi itu kayak gimana. Nah, ini dokumentasi foto kita pas ada di Museum Geologi. Selanjutnya nih ada beberapa ada penggalan kita. Siapa tuh? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak salah atau salah perkataan. Kalau di sini ada yang mau tanya-tanya, teman-teman boleh banget langsung aja ajuin pertanyaannya ke kita. Insya Allah bakal bisa kita jawab.